Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudulkan Strategi Pembelajaran Inquiry. Yang pertama, yaitu pengertian strategi pembelajaran inquiry. Istilah inquiry berasal dari bahasa Inggris, yaitu inquiry yang berarti pertanyaan dan penyelidikan. Pembelajaran inquiry adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga siswa dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Menurut Sanjaya, pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Pembelajaran inquiry dibangun dengan asumsi bahwa sejak lahir manusia memiliki dorongan untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Yang B, tujuan dan manfaat strategi pembelajaran inquiry. Tujuannya, pembelajaran inquiry adalah menolong siswa untuk dapat mengembangkan disiplin intelektual dan keterampilan berpikir dengan memberi pertanyaan-pertanyaan dan mendapatkan jawaban dari dasar ingin tahunya. Manfaat diterapkannya strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, merupakan suatu cara belajar siswa yang aktif. Yang kedua, melalui penemuan sendiri dan menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan, tak mudah lupa. Yang ketiga, anak belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan problem yang dihadapi sendiri. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, teman-teman, setelah mengetahui apa itu tadi pengertian, tujuan, serta manfaat dari pembelajaran inquiry, tentu muncul di benak kita apa saja karakteristik dari pembelajaran inquiry ini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik strategi pembelajaran inquiry. Di sini ada 3 karakteristiknya. Yang pertama, pembelajaran inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya ialah menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dan siswanya. Nah, oleh karena itu, kemampuan guru dalam melakukan teknik bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan inquiry. Dan yang ketiga, dalam inquiry, siswa tak hanya dituntut untuk menguasai semua materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, mengenai macam-macam pelaksanaan metode inquiry. Ada 3 macam metode pembelajaran inquiry. Yang pertama ialah inquiry terpimpin. Nah, metode ini digunakan terutama bagi siswa yang belum berpengalaman dalam belajar dengan metode inquiry discovery learning. Dalam hal ini, guru itu memberikan bimbingan serta arahan yang luas. Lalu yang kedua, inquiry bebas. Nah, pada inquiry ini, siswa melakukan penelitian sendiri. Bagaikan seorang ilmuwan, siswa harus dapat mengidentifikasi, merumuskan, serta mencari bagaimana solusi dalam permasalahan yang hendak diselidiki. Dan yang ketiga ialah inquiry bebas yang dimodifikasi.
inquiry discovery learning ini, guru memberikan permasalahan atau problem untuk siswanya, kemudian siswalah yang diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut melalui pengamatan, eksplorasi, dan prosedur penelitian. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran inquiry. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran inquiry adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada orientasi. Apa itu langkah orientasi? Orientasi merupakan langkah-langkah yang sangat penting karena keberhasilan pembelajaran inquiry sangat tergantung pada kemauan siswa untuk beraktivitas. Kedua, merumuskan masalah. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam merumuskan masalah. Yang pertama yaitu ada masalah, hendaknya dirumuskan oleh seorang siswa. Yang kedua ada masalah yang dikaji. Masalah yang dikaji adalah masalah yang mengandung teka-teki dan jawaban pasti. Tiga, ada konsep dalam masalah adalah konsep yang sudah diketahui terlebih dahulu oleh siswa. Tiga, ada mengkaji hipotesis. Apa itu mengkaji hipotesis? Hipotesis adalah pada setiap anak dengan mengaji berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk merumuskan jawaban sementara. Keempat, ada mengumpul data. Mengumpul data adalah merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Yang kelima, ada proses menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data atau informasi. Yang keenam, ada merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mengkomposisikan teman yang diperoleh berdasarkan hasil keunggulan dan kelemahan pembelajaran inquiry. Pertama, ada keunggulan. Menekankan pada perkembangan aspek kognitif, afektif, psikomotorik secara seimbang. Yang kedua, ada siswa menjadi aktif dalam mencari dan mengelola sendiri informasi. Yang ketiga, ada siswa mengerti konsep-konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik. Yang kedua, ada kelemahan. Jika guru tidak dapat merumuskan teka-teki atau pertanyaan kepada siswa dengan baik. Yang kedua, ada kadang kala guru mengalami kesulitan dan merencanakan pembelajaran. Oleh karena itu, terbentuklah dengan kebiasaan secara siswa dalam belajar.